Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, topik ramalan kita terfokus pada Perang Dunia Baru, situasi masa depan Tiongkok dan Selat Taiwan, serta masa depan umat manusia. Berikut mari kita awali dari ramalan yang berkaitan dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia di tahun 2025. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, manusia selalu khawatir kapan akan terjadi Perang Dunia Ketiga, terutama selama masa Perang Dingin saat dua kekuatan militer besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berhadapan. Saat itu, orang-orang hidup dalam kekhawatiran setiap hari, takut kapan saja bom nuklir akan jatuh dari langit, dan mereka akan lenyap menjadi abu saat masih terbuai dalam mimpi. Berbagai buku bertema Perang Dunia Ketiga kerap muncul dan seringkali menjadi buku terlaris setelah diterbitkan. John Hogg adalah seorang ahli yang meneliti ramalan Nostradamus dan ramalan barat lainnya. Ia mengatakan bahwa banyak peramal barat, termasuk Nostradamus, telah meramalkan bahwa sejak abad ke-20, umat manusia akan mengalami 3 perang dunia besar. Oleh karena itu, menurut Hogg bahwa Perang Dunia Ketiga memang mungkin terjadi. Semakin lama waktu berlalu sejak Perang Dunia Kedua berakhir, semakin sedikit waktu yang tersisa untuk hitungan mundur menuju Perang Dunia Ketiga. Namun kapan dan bagaimana perang itu akan terjadi, masih sulit untuk dipastikan. Setelah menganalisis ramalan-ramalan tersebut, Hogg menyimpulkan bahwa waktu terjadinya Perang Dunia Ketiga kemungkinan besar adalah ketika Rusia dan Amerika Serikat kembali saling berhadapan, misalnya dengan pecahnya Perang Dingin baru. Dan pemicu perang itu mungkin berasal dari wilayah Timur Tengah. Dalam beberapa puisi ramalan Nostradamus, kata-kata seperti antikristus, kaum kafir dan Arab sering disebutkan. Oleh karena itu, Hogg berdasarkan sejarah konflik antara Islam dan Kristen menduga bahwa konflik antara Israel dan Iran akan menjadi pemicu perang dunia berikutnya. Rusia dan Amerika Serikat yang terlibat secara langsung akan meningkatkan konflik tersebut hingga menjadi perang dunia. Contohnya saat ini, fokus konflik bukan di Timur Tengah, melainkan di Ukraina. Di balik pihak Ukraina dan Rusia, terlihat adanya tarik-menarik kekuatan antara Amerika Serikat serta sekutu baratnya melawan Rusia dan sekutunya. Dalam perang ini, Rusia secara bertahap menarik sekutu-sekutunya ke dalam konflik. Misalnya, Korea Utara dikabarkan telah mengirimkan pasukan ke wilayah Kursk, Rusia, untuk bertempur. Sementara itu, Tiongkok terus menekankan hubungan tak terbatas dengan Rusia, di mana mereka mengekspor bahan baku dan komponen industri militer dengan dalih perdagangan sipil. Iran sebagai sekutu kuat Rusia dilaporkan telah memberikan sejumlah besar drone untuk Rusia. Selain itu, negara-negara besar regional seperti Brasil dan India memiliki juga hubungan yang cukup baik dengan Rusia. Selama perang, mereka meningkatkan perdagangan dengan Rusia dan melakukan transaksi menggunakan rubel, membantu Rusia mengatasi tekanan karena tidak dapat menggunakan dolar. Oleh karena itu, perang Rusia-Ukraina saat ini melibatkan banyak negara di dunia. Jika konflik ini tidak terkendali, ada risiko meningkat menjadi perang dunia, bahkan dengan potensi perang nuklir. Pada November 2024, tanda-tanda bahaya eskalasi sudah mulai terlihat. Presiden Biden melonggarkan pembatasan penggunaan rudal taktis buatan AS oleh Ukraina, memungkinkan Ukraina untuk menyerang target di wilayah Rusia. Sebagai balasan, Presiden Putin meluncurkan rudal jarak menengah ke Ukraina. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan rudal antar benua, meskipun tanpa hulu ledak nuklir. Dengan demikian, salah satu tantangan pertama yang harus dihadapi Donald Trump setelah dilantik kembali sebagai presiden pada 2025 adalah bagaimana menghentikan perang Rusia-Ukraina agar tidak meningkat menjadi perang dunia.
Di saat yang sama, situasi di Timur Tengah juga memanas pada 2024 dengan Israel terus menyerang Hamas, Hizbullah, dan bahkan Iran, sehingga ketegangan terus meningkat. Melihat situasi ini, faktor-faktor yang dianalisis John Hogg dalam ramalannya yang dapat menyebabkan perang dunia belum sepenuhnya hilang. Selain itu, Craig Hamilton Parker yang dikenal sebagai Nostradamus modern asal Inggris mengungkapkan bahwa dalam meditasinya, ia melihat bahwa pada Januari 2025, perang Rusia-Ukraina justru semakin sengit. Ia menggambarkan serangan drone Ukraina ke fasilitas militer dan kilang minyak Rusia yang menyebabkan ledakan besar dan kobaran api di mana-mana dengan bau bensin terbakar memenuhi udara. Parker sebelumnya juga berhasil meramalkan pecahnya perang Rusia-Ukraina. Jika ramalan ini kembali menjadi kenyataan, maka dalam 1 atau 2 bulan setelah penayangan video ini, dunia mungkin akan menghadapi peristiwa yang mendebarkan. Parker juga menyebutkan bahwa meskipun Trump yakin mampu menengahi konflik ini dengan cepat, namun mencapai kesepakatan damai akan sangat sulit. Parker memprediksi kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak baru mungkin tercapai pada akhir 2025. Dalam ramalannya, di bawah mediasi Trump, hasil akhir dari perang ini adalah Rusia hanya akan mendapatkan sebidang kecil wilayah di Ukraina Timur sebagai koridor penyangga antara kedua negara, jauh lebih kecil dari wilayah yang saat ini dikuasainya. Koridor ini akan memanjang ke selatan hingga mencapai Crimea, memungkinkan Rusia untuk tetap terhubung dengan pangkalan angkatan lautnya di Crimea. Ukraina akan merebut kembali sebagian wilayah Crimea dan juga menerima sejumlah kompensasi dari Rusia, tetapi tidak dapat bergabung dengan NATO. Dengan cara ini, Putin dapat mengklaim kemenangan kecil dan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya di dalam negeri melalui media pemerintah. Singkatnya, Parker meramalkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak akan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Namun, dalam pandangannya, ada adegan yang sulit ia pahami, yaitu penarikan pasukan AS dari Eropa. Tak lama setelah konflik Rusia-Ukraina mereda, Rusia terlibat perang dengan negara lain. Sejauh mana skala perang baru ini, Parker belum dapat melihatnya dengan jelas, sehingga ia secara humoris menyebutnya sebagai perang Rusia-Ukraina kedua. Parker juga melihat konflik di Timur Tengah. Ia memprediksi bahwa pada 2025, Israel akan terus berupaya menghancurkan fasilitas nuklir Iran, dan akhirnya berhasil melakukannya. Parker merasa bahwa keberhasilan Israel ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, sebelum melancarkan serangan, Badan Intelijen Israel, Mossad, melakukan serangan cyber terhadap sistem jaringan Iran, sehingga membuat infrastruktur jaringan Iran lumpuh sementara. Selain itu, jet tempur Israel yang berangkat dari lokasi yang lebih dekat membombardir fasilitas pengayaan uranium Iran yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Craig Hamilton Parker sebelumnya juga pernah membahas tentang perang di Timur Tengah yang dilihatnya dalam visinya. Ia mengatakan bahwa dalam meditasinya, ia pernah melihat pilot Israel terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah melaksanakan misi karena jarak antara pangkalan udara militer Israel dan Iran cukup jauh. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya bahan bakar, sehingga jet tempur tidak bisa kembali dengan selamat. Namun kali ini situasinya berbeda. Parker menyebutkan bahwa misi tersebut tampaknya berhasil, dan semua pilot kembali dengan selamat. Selain itu, ia juga melihat banyak drone ikut serta dalam operasi ini. Drone-drone tersebut tampaknya diluncurkan dari kapal induk yang berlabuh di lautan, menyerang fasilitas Iran. Parker menduga bahwa adegan ini mungkin menandakan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel, memungkinkan jet tempur Israel untuk lepas landas dari kapal induk AS di Teluk Persia dan melancarkan serangan jarak dekat ke fasilitas pengayaan uranium Iran. Dengan dukungan Trump terhadap Israel,
skenario semacam ini sangat mungkin terjadi. Jika itu terjadi pada paruh pertama tahun 2025, maka ini akan menjadi salah satu peristiwa besar yang akan mengguncang dunia dalam beberapa bulan ke depan. Namun, Parker mengatakan bahwa meskipun fasilitas pengayaan uranium Iran dihancurkan, tidak akan terjadi perang besar-besaran. Lantas, mengapa Iran tidak melakukan pembalasan besar-besaran? Parker menyebutkan bahwa ia melihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, meninggalkan jabatannya, entah karena alasan kesehatan atau lainnya. Penggantinya kemudian mencapai kesepakatan damai dengan Israel pada akhir 2025. Menurut Parker, Israel tampaknya memperluas wilayahnya pada tahun 2025. Wilayah seperti jalur Gaza, tepi barat Sungai Yordan, dan zona penyangga antara Israel dan Lebanon tampaknya menjadi bagian dari Israel. Pada akhir 2025, Israel, Lebanon, dan Iran tampaknya mencapai tingkat perdamaian tertentu, meskipun konflik di Timur Tengah tidak sepenuhnya berhenti dan terus berlanjut. Secara keseluruhan, Parker tidak dapat memastikan apakah Perang Dunia Ketiga akan meletus pada tahun 2025. Dalam visinya, ia melihat perdamaian, tetapi juga melihat perang dan konflik baru. Situasi Tiongkok dan Taiwan pada 2025. Selanjutnya, Parker mengalihkan pandangannya ke wilayah Pasifik. Ia melihat bahwa setelah Trump menjabat, dia memberlakukan tarif yang lebih keras pada Tiongkok. Akibatnya, perdagangan ekspor Tiongkok menurun drastis. Ekonomi Tiongkok mengalami stagnasi, lalu memasuki resesi serius. Parker menyebutkan bahwa pada tahun 2025, resesi ekonomi Tiongkok akan lebih parah dibandingkan tahun 2024. Tingkat pengangguran di Tiongkok juga akan meningkat tajam, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan sosial. Sebenarnya, tanda-tanda ketidakstabilan sudah mulai terlihat pada tahun 2024. Di komunitas online berbahasa Mandarin, istilah fenomena Xianchong sering dibahas. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada fenomena seperti Chang Xianchong, seorang pemimpin pemberontak petani pada akhir dinasti Ming. Orang-orang yang melakukan tindakan semacam ini kemungkinan besar adalah mereka yang sudah lama menganggur atau merasa dirugikan oleh ketidakadilan sosial yang tidak pernah terselesaikan, sehingga mengalami ketidakseimbangan mental yang parah dan dipenuhi kebencian terhadap masyarakat. Parker percaya bahwa ini juga merupakan hasil dari pendidikan kebencian yang berlangsung selama lebih dari 70 tahun di Tiongkok. Parker meramalkan bahwa ketidakstabilan sosial di Tiongkok akan semakin parah, diikuti oleh revolusi yang dapat menyebabkan perang saudara. Namun, ia melihat bahwa Tiongkok tampaknya berubah secara menyeluruh melalui cara damai. Partai Komunis Tiongkok lenyap, digantikan oleh masyarakat demokratis. Namun bentuk negara yang baru ini sangat berbeda dari yang ada saat ini, dengan beberapa negara demokratis yang hidup berdampingan. Parker menyebutkan bahwa ideologi 3 prinsip rakyat, asas pokok nasionalisme yang dicetuskan oleh Sun Yat-sen, akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang luas di Tiongkok. Namun revolusi ini tidak akan membuat Tiongkok menjadi miskin. Sebaliknya, revolusi ini akan menghasilkan beberapa negara demokrasi yang makmur di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok. Parker juga menggambarkan visinya tentang Tiongkok. Pada awalnya, ia melihat Tiongkok seperti lumpur yang tidak berbentuk, tetapi kemudian sekelompok wanita mulai menari indah di atas lumpur tersebut. Parker mengatakan bahwa ia pertama kali menyaksikan penglihatan ini pada tahun 2010. Ia merasa bahwa Tiongkok akan mengalami perubahan besar, terutama dalam aspek budaya. Kebangkitan budaya ini, menurut Parker, kemungkinan besar terkait dengan gerakan spiritual seperti Falun Gong. Ya, Parker secara langsung menyebut nama Falun Gong dalam video YouTube-nya
pada 18 November 2024. Ia mengatakan bahwa Falun Gong memiliki momentum yang kuat di Tiongkok dan melalui seni tari, gerakan ini telah dikenal luas di dunia barat. Seni tari yang dimaksud Parker merujuk pada Sun Yun Performing Art yang melakukan tur keliling dunia, meskipun ia lupa menyebutkan nama Sun Yun secara spesifik. Parker meramalkan bahwa ketika perubahan terjadi, kelompok spiritual seperti Falun Gong akan memainkan peran penting dalam mendorong Partai Komunis Tiongkok keluar dari panggung sejarah. Selain itu, kelompok ini juga akan berperan besar dalam membawa Tiongkok menuju masyarakat demokratis yang makmur. Parker juga melihat bahwa Rusia tampaknya mencoba mengintervensi perubahan yang sedang terjadi di Tiongkok dengan mengirimkan pasukan melintasi perbatasan utara. Namun rakyat Tiongkok berhasil mengalahkan Rusia dan mewujudkan perubahan tersebut. Lalu, bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Parker mengatakan bahwa pada tahun 2025, benih perubahan akan ditanam dan mulai tumbuh. Antara akhir tahun 2024 hingga akhir tahun 2025, ekonomi Tiongkok akan anjlok secara tiba-tiba, bahkan memengaruhi ekonomi global. Pada tahun 2026, krisis ini akan meledak sepenuhnya. Berdasarkan konsep bencana kuda merah dan kambing merah, tahun kuda merah adalah tahun 2026 dan tahun kambing merah adalah tahun 2027. Dalam sejarah Tiongkok, kedua tahun ini sering menjadi masa perubahan besar, seperti pergantian dinasti atau wafatnya seorang penguasa. Parker menyebut bahwa ramalannya mengarah pada tahun kuda merah 2026 sebagai tahun krisis besar. Ketegangan di Selat Taiwan. Ketika krisis di Tiongkok pecah, Taiwan juga akan menghadapi tekanan besar. Pemerintah Tiongkok mungkin akan mencoba mengalihkan perhatian dari krisis dalam negeri dengan menciptakan ketegangan di luar negeri, sehingga muncul risiko krisis perang di Selat Taiwan pada saat itu. Parker sebelumnya meramalkan bahwa perang di Selat Taiwan mungkin terjadi antara tahun 2024 dan 2025. Namun kini ia lebih condong pada prediksi bahwa konflik serius akan meletus pada tahun 2026. Konflik ini berpotensi melibatkan Amerika Serikat yang dapat berubah menjadi perang terbuka antara Tiongkok dan AS. Dengan demikian, dari daratan Tiongkok hingga Selat Taiwan, berbagai peristiwa besar yang mengguncang dunia akan terus terjadi sepanjang tahun 2025. Situasi politik di Chongnanhai. Selain itu, situasi politik di Chongnanhai, pusat kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, juga menjadi perhatian para peramal. Pada November 2023 lalu, Parker pernah meramalkan bahwa Presiden Xi Jinping akan kehilangan kekuasaannya pada tahun 2024, baik karena masalah kesehatan maupun perebutan kekuasaan internal. Ramalan ini tampaknya mulai terbukti. Pada paruh kedua tahun 2024, rumor tentang kesehatan Xi Jinping dan hilangnya kekuasaan mulai tersebar luas. Parker telah membahas hal ini 8 bulan sebelumnya dalam ramalannya. Dalam ramalan untuk tahun 2025, Parker mengulangi prediksinya. Ia mengatakan bahwa meskipun Xi Jinping belum turun dari jabatannya, ia akan lengser pada tahun 2025. Kepemimpinan baru akan mengambil alih kekuasaan pada tahun itu. Peringatan tentang bencana besar di Jepang 2025. Craig Hamilton Parker kembali memperingatkan Jepang untuk waspada terhadap bencana besar yang mungkin terjadi antara Januari hingga Juli 2025. Dalam ramalan yang ia buat pada Juli 2024, Parker mengatakan bahwa ia melihat awan hitam besar menggantung di atas lempeng Pasifik antara Jepang dan Amerika Serikat. Awan ini kemudian memicu bencana besar, menyebabkan beberapa pergeseran lempeng bumi dan bahkan letusan Gunung Fuji.
Ramalan ini sejalan dengan ramalan Ryo Tatsuki, seorang mangaka Jepang, dalam buku autobiografinya The Future I Saw. Dalam buku tersebut, Tatsuki menuliskan beberapa ramalan mimpinya yang telah terbukti kebenarannya. Salah satu mimpi yang belum terwujud adalah pergerakan besar lempeng bawah laut antara Jepang dan Filipina yang memicu tsunami dahsyat dan menciptakan bencana besar di Jepang. Ramalan ini diperkirakan paling mungkin terjadi pada Juli 2025. Dengan demikian, periode Januari hingga Juli 2025 menjadi bulan-bulan penuh risiko yang sangat menegangkan. Masa depan umat manusia. Craig Hamilton Parker mengatakan bahwa umat manusia telah mencapai momen yang sangat kritis, sebuah momen yang membutuhkan transformasi besar. Ia meramalkan bahwa seorang pemimpin spiritual akan muncul seperti pahlawan super untuk memimpin umat manusia menuju pencerahan spiritual. Namun Parker tidak memberikan informasi spesifik tentang siapa sosok pemimpin ini. Ia hanya mengatakan bahwa pemimpin tersebut adalah seorang bijak dari timur. Dalam ramalan kuno Tiongkok, seperti yang tercatat dalam Tui Pai Tu pasal ke-47, juga disebutkan akan munculnya seorang bijak dari timur. Ramalan ini menggunakan ungkapan sekelompok bijak dari bintang ungu, sehingga tokoh ini sering disebut sebagai sang bijak Mesias. Mungkin saja para peramal kuno dan modern mengacu pada sosok yang sama. Parker menekankan bahwa kebangkitan spiritual ini adalah tanggung jawab setiap individu. Ini adalah momen bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Meskipun umat manusia harus menghadapi banyak penderitaan, namun masa depan tetap cerah. Umat manusia akan keluar dari kegelapan Kali Yuga dan memasuki zaman keemasan yang baru. Namun dengan ramalan yang semakin menyeramkan dari tahun ke tahun, apakah 2025 akan menjadi masa kegelapan menjelang fajar bagi umat manusia? Wallahu alam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.